Saudara, semakin saudara khawatir, saya percaya bahwa semakin saudara tidak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang menolong hidup saudara. Karena apa? Karena fokus saudara ada di dalam kekhawatiran itu. Bagaimana saudara bisa melihat kebaikan Tuhan karena seluruh pemikiran saudara tertuju kepada kekhawatiran itu, saudara. Dan Yesus sedang meneguhkan hati mereka, khawatir tidak menolong, tapi percaya kepada Tuhanlah yang memberikan ketenangan kepada saudara. Masalah masih tetap ada, saudara. Tapi waktu saudara, fokus saudara percaya kepada Tuhan, yang saudara terima mungkin tidak jawaban hari itu, tetapi saudara menerima ketenangan yang daripada Tuhan. Oke, selamat pagi GKS Balikpapan. Selamat pagi GKS Balikpapan. Selamat datang bagi setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini dan juga saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini secara online di YouTube GKS Balikpapan. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat, saudara di dalam keadaan baik. Merupakan sukacita bagi saya pribadi bisa kembali berjumpa dengan setiap saudara. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 dan oleh kasih karunia Kristus kita boleh memasuki musim atau season yang baru di tahun 2026. Musim di mana kita semakin dalam hubungannya di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Dan saudara bisa menyampaikan sampai kiri kanan saudara, katakan selamat tahun baru. Dan senang bertemu dengan saudara pada pagi hari ini. Saudara, tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2026 adalah deep and wide, yang artinya adalah dalam dan luas. Deep membawa kita untuk semakin membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam. Dan wide bagaimana setiap kita orang percaya di tahun ini boleh berdampak. Di mana banyak orang akan melihat kehidupan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap orang juga akan mengalami dampak yang boleh kita berikan kepada setiap orang yang bertemu dengan setiap kita. Katakan amin. Saudara siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Mari keluarkan Alkitab dan catatan saudara. Saya encourage setiap saudara untuk boleh mencatat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan cepat kita sama-sama membuka dan membaca Alkitab kita saudara. Di Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 31. Dan pagi hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan dan saya ambil dari versi Alkitab mudah dibaca. Mari ambil catatan saudara, mari buka Alkitab saudara. Kita baca Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 31. Dan saudara di dalam versi Alkitab mudah dibacanya, judul perikopnya adalah utamakanlah kerajaan Allah. Yesus berkata kepada pengikutnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hal-hal yang kamu perlukan untuk hidup. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu pakai. Ayat 23, hidup lebih penting dari apa yang kamu makan dan kamu jauh lebih penting dari apa yang kamu pakai. Lihatlah burung gagak, mereka tidak menabur,
menuai atau menyimpan makanan di gudang atau lumbung, tetapi Allah memberi mereka makan. Dan kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung. Ayat 25, tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat menambahkan 1 jam untuk hidupmu dengan mengkhawatirkannya. Dan jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal yang kecil, mengapa mengkhawatirkan akan hal-hal yang besar? Perhatikanlah bagaimana bunga-bunga bakung bertumbuh. Mereka tidak bekerja atau membuat pakaian untuk diri mereka sendiri. Tetapi aku katakan kepadamu, bahkan Salomo raja yang besar dan kaya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga-bunga ini. Kalau Allah menumbuhkan bunga di ladang dengan begitu indahnya, maka menurutmu apakah yang akan Ia lakukan untukmu? Itu hanya rumput. Hari ini hidup dan besok orang membuangnya ke dalam api. Tetapi Allah cukup peduli untuk membuatnya indah. Maka pasti Ia akan berbuat lebih lagi untukmu. Kamu perlu beriman kepada Allah. Ayat 29, jadi jangan hanya pikirkan tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Jangan khawatirkan hal-hal itu. Itulah yang selalu dipikirkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi katanya Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Dan ayat terakhir di 31 dikatakan apa yang harus kamu pikirkan adalah kerajaan Allah. Kemudian Ia akan memberi semua hal lainnya yang kamu butuhkan. Katakan amin, saudara. Saudara, sebelum kita belajar dan membahas lebih lanjut apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita hari ini melalui isi firman Tuhan yang ditulis di Injil Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 31 ini, saudara, pesan yang sama juga saudara bisa baca di Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saudara, pesan yang Tuhan bagikan di Lukas ini sama dengan ayat yang Tuhan bagikan, pesan yang Tuhan bagikan di Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Dan saudara, pada peristiwa ini apa yang dituliskan di Lukas 12 ini, pada peristiwa ini saudara, Yesus sedang mengajar murid-muridnya di wilayah Galilea. Jadi momen ini adalah momen di mana Yesus sedang membagikan message, membagikan pesan dan mengajar murid-muridnya pada waktu itu. Dan ini terjadi di wilayah Galilea waktu Yesus melayani dan waktu Yesus mengajar. Mari kita mulai dari ayat yang ke-22 saudara. Yesus berkata kepada pengikutnya, saya encourage saudara untuk boleh baca firman ini dan saudara boleh mengikutinya. Yesus berkata kepada pengikutnya, karena itu aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir akan hal-hal yang kamu perlukan untuk hidup. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu pakai. Saudara, Yesus berkata di dalam firman Tuhan ini, Yesus berkata ini adalah perkataan Yesus sendiri. Kalau kita baca di ayat ini, Yesus berkata dan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Saudara, firman ini disampaikan kepada siapa? Jelas firman Tuhan berkata bahwa firman ini disampaikan kepada pengikutnya. Dan siapa para pengikut yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu adalah murid-muridnya, yaitu pengikut Yesus. Jadi pesan ini disampaikan Yesus kepada para pengikutnya atau kepada murid-muridnya pada waktu itu. Saudara, mari kita lihat apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya waktu Yesus mengajar, waktu Yesus menyampaikan pesan ini. Dikatakan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir akan hal apa yang kamu perlukan untuk hidup. Sekali lagi Yesus menegaskan kepada murid-muridnya dan pengikutnya pada waktu itu, jangan khawatir akan apa yang kamu makan atau apa yang kamu pakai. Saudara, melalui ayat ini saya bisa mengambil kesimpulan waktu Yesus berkata jangan khawatir dan itu diulangi di ayat yang sama 2 kali berkata jangan kamu khawatir. Artinya saudara, Yesus melihat murid-muridnya dan para pengikutnya sedang khawatir pada waktu itu. Sangat mungkin murid-murid Yesus sedang atau mulai khawatir pada momen itu. Dan inilah alasan Yesus menyampaikan pesan di ayat yang ke-22 ini.
Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 kali Yesus berkata, jangan khawatir di ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwa benar-benar mereka atau murid-muridnya sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Mereka sedang mengalami rasa kekhawatiran. Pertanyaannya saudara, buat setiap kita, apa yang menjadi kekhawatiran murid-murid atau pengikut Yesus pada waktu itu? Saudara, kalau saudara baca di ayat 22, jelas dikatakan murid-murid dan para pengikut Yesus sedang memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Tentang apa yang akan mereka makan dan apa yang akan mereka pakai. Saudara, saya sangat mengerti kondisi apa yang dialami, apa yang dikhawatirkan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan yang salah satu yang mereka khawatirkan dikatakan dalam firman ini adalah tentang bagaimana mereka makan dan apa yang mereka pakai. Itulah yang dikhawatirkan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Saudara, dan bukankah kekhawatiran mereka juga sebagai kekhawatiran kita hari-hari ini tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari? Itulah sebabnya Yesus menyampaikan kebenaran ini kepada murid-muridnya. Dan hari ini Yesus menyampaikan pesan ini kepada setiap kita jemaat di Kekalis Balikpapan. Katakan amin. Saudara harus tahu bahwa waktu murid-murid Yesus, waktu pengikutnya, waktu Yesus memberitakan kebenaran ini, murid-murid dan pengikut Yesus sedang ada bersama-sama dengan Yesus. Saudara boleh katakan bersama-sama. Jadi bukan Yesus di mana, bukan murid-muridnya di mana. Tetapi di momen ini Yesus ada berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, kita lanjut ke ayat 23. Setelah Yesus ngomong kepada murid-muridnya, jangan khawatir. Yesus kemudian melanjutkan perkataannya dan berkata di ayat yang ke-23. Mari sama-sama kita melihat ayat yang 23. Yesus berkata, hidup lebih penting dari apa yang kamu makan dan kamu jauh lebih penting dari apa yang kamu pakai. Ini sangat powerful ayatnya. Saya ulangi sekali lagi, hidup lebih penting kata Yesus dari apa yang kamu makan dan kamu pakai. Dan itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu pakai katanya. Kalau saya bisa buat bahasa sederhananya, Yesus ngomong gini, kamu harus tahu bahwa hidup jauh lebih penting dari semua yang kamu khawatirkan itu. Bahkan jauh lebih penting dari apa yang kamu makan dan jauh lebih penting dari apa yang kamu mau pakai gitu ya. Saudara, waktu saya baca berulang kali ayat ini, saya menerima satu pewahyuan yang baru di hati saya mengenai pengertian dari kata hidup. Kata hidup yang Yesus maksud di sini bukanlah mengenai hidup yang biasa. Saudara, waktu saya baca-baca ayat ini ada satu pewahyuan yang Roh Kudus ingatkan kepada saya tentang kata hidup di ayat yang ke-23 ini. Dan saudara harus tahu bahwa kata hidup yang Yesus maksud di sini bukanlah mengenai hidup yang biasa. Melainkan hidup seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6 dalam terjemahan barunya saya bacakan kepada saudara. Jadi Yesus sedang menyampaikan kata hidup itu bukan kata-kata biasa, tetapi apa yang difirmankan Tuhan di Yohanes 14 ayat 6a di dalam terjemahan barunya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata hidup di sini bukan sekedar saudara hidup jasmani kita. Yang Yesus maksud di sini adalah bukan sekedar hidup yang kita hidupi hari-hari ini. Melainkan kata hidup di sini yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya adalah menunjukkan bahwa hidup itu adalah Yesus sendiri. Jadi penekanannya di sini adalah bukan hidup saudara yang saudara lalui setiap hari. Tetapi Yesus bilang bahwa Yesus ngomong sama murid-muridnya, hidup itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Maksudnya hidup itu adalah bahwa aku ini jauh lebih penting daripada apa yang kamu khawatirkan. Aku Yesus jauh lebih penting daripada apa yang kamu pikirkan tentang makanan, tentang minuman atau tentang pakaian. Yesus sedang menyampaikan message-nya ini, pesannya ini kepada murid-muridnya. Katakan amin. Artinya adalah Yesus sedang berkata, aku loh sang hidup lebih penting dari semua yang kamu khawatirkan. Katakan amin.
Disinilah saudara, momen disinilah Yesus mulai mengarahkan kembali fokus murid-muridnya kepada hal yang utama. Pertama kita baca di ayat 22, 23, murid-muridnya sedang khawatir, apa yang mereka makan dan minum. Dan Yesus sedang menggeserkan fokus mereka kepada kekhawatiran itu menuju kepada prioritas utama yaitu Yesus. Karena di awal murid-murid Yesus fokus kepada apa yang mereka lihat. Dan Yesus mau menggeser fokusnya mereka bukan lagi kepada kekhawatiran itu, tetapi menggeser kepada hal yang utama yaitu hidup Yesus sendiri. Katakan amin. Saudara, mari kita lanjut di ayat 24. Saya sangat suka saudara baca ayat ini karena Yesus langsung memberikan contoh. Saya percaya kita di sini sangat senang dan langsung tahu ketika kita diberikan contoh, wah kita langsung ngerti apa yang dimaksud. Dan ini saya sangat senang di ayat 24 ini Yesus memberikan contoh dan memberikan gambaran kepada murid-muridnya pada waktu itu. Mari saudara kita baca dan fokus ayat 24. Kata Yesus, lihatlah burung gagak. Mereka tidak menabur. Mereka tidak menuai atau menyimpan makanan di gudang atau lumbung. Tetapi katanya Allah memberikan mereka makan. Dan kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Di ayat ini Yesus ngomong saudara kepada murid-muridnya. Hei kamu coba lihat loh burung-burung gagak itu. Kamu lihat di sana. Saya sempat bertanya-tanya saudara. Mengapa Yesus memakai contoh burung gagak? Kenapa Yesus tidak memakai contoh burung kenari mungkin. Atau burung murai mungkin yang lebih jauh lebih baik, yang jauh lebih indah. Atau mungkin burung yang jauh lebih bisa kita melihat indah dan suaranya enak didengar. Saya bertanya-tanya kenapa burung gagak yang dicontohkan oleh Yesus. Saudara mari kita lihat ternyata pesan yang Yesus sampaikan lewat contoh ini sangat dalam dan memiliki arti yang begitu dalam saudara. Waktu saya baca ini mengapa Yesus memberikan contoh burung gagak, ada pesan yang luar biasa yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya yang mendengar pesan Tuhan pada waktu itu. Saudara, gagak ini adalah burung yang dianggap tidak bernilai saudara. Dalam budaya Yahudi, gagak adalah burung najis dan mereka menganggap bahwa burung gagak ini tidak ada keindahannya. Artinya saudara, burung ini benar-benar menggambarkan ketidakbernilaian. Saya ulang sekali lagi, burung gagak ini menggambarkan ketidakbernilaian. Pertanyaannya mengapa burung gagak dianggap tidak bernilai dan najis? Karena saudara burung gagak adalah pemakan bangkai pastinya. Hidup dari sisa-sisa, bukan dari yang bersih, nama juga sisa-sisa pasti tidak bersih saudara. Sering dikaitkan dengan kematian karena dia mengambil sisa-sisa bangkai yang mati saudara. Nah suaranya pun tidak merdu dan tidak enak didengar. Saya coba searching kemarin, saya coba buka di YouTube gimana sih sebenarnya suara gagak ini. Dan gak enak didengar saudara. Suaranya kalau gak salah, gak usah deh nanti saya salah memperagakan suara daripada burung gagak. Yang jelas waktu saya dengar suara burung gagak ini gak enak sama sekali. Ibarat kita bernyanyi tapi fales. Seperti itu saudara, kita gak enak kita dengar gitu ya. Dan begitulah burung gagak ini. Saudara, burung gagak bukan burung yang menarik. Bukan burung yang cantik juga. Dan bukan burung yang dianggap berharga oleh manusia. Saya mau tanya saudara yang pecinta burung di sini, apakah saudara mau memelihara burung gagak? Pastinya orang gak akan memilih untuk memelihara burung gagak. Katakan amin. Artinya apa saudara? Yesus melalui pesan ini, melalui contoh ini berkata kepada murid-muridnya, kalau Tuhan saja memelihara burung gagak yang dianggap rendah, yang dianggap najis, dan dianggap tidak bernilai oleh manusia, apalagi kamu yang adalah anak-anaknya. Yesus sedang bilang bahwa burung gagak aja yang manusia tidak anggap sama sekali dan bahkan dikatakan najis, apalagi hidup saudara dan hidup saya. Katakan amin. Dengan kata lain, Yesus sedang menguatkan hati murid-muridnya dan berkata, jika burung gagak yang tidak dianggap itu saja Tuhan pelihara, tidak mungkin aku membiarkan hidupmu tanpa pemeliharaan. Saudara bisa catat ini, kalau yang tidak bernilai di mata manusia saja Tuhan pelihara,
Apalagi kita yang berharga di matanya. Ada amin? Dan dengan jelas berkata, Yesus berkata, kamu saudara dan saya jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Jadi saudara, kalau hari ini saudara datang dengan pemikiran bahwa saudara nggak berharga, hidup saudara jauh lebih berharga dan bernilai daripada burung gagak itu. Ini bukan perkataan Pastor Hari, tetapi Yesus sendiri berkata bahwa hidup kamu sangat bernilai jauh daripada si gagak tadi. Mari kita lanjut saudara, kita lanjut ayat 25 sampai 26. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat menambahkan 1 jam untuk hidupmu dengan mengkhawatirkannya. Ketika Yesus memberikan contoh burung gagak itu, kemudian Yesus lanjut berbicara dan Yesus lanjut mengajar kepada murid-muridnya. Dan di ayat 26 dikatakan, dan jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal yang kecil, mengapa mengkhawatirkan akan hal-hal yang besar? Saudara, arti daripada pesan ini, Yesus sedang menyampaikan pesan. Yesus mau bilang begini kepada murid-muridnya. Kekhawatiranmu itu, hai murid-muridku, tidak bisa mengubah apa-apa. Mau khawatir sekeras apapun, umurmu tidak akan pernah bertambah 1 jam saja. Kalau hal sekecil itu saja kekhawatiran tidak sanggup kamu lakukan, buat apa kita terus hidup dalam kekhawatiran? Kalau misalnya kekhawatiran saudara bisa menambahkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, yuk saya ajak kita untuk khawatir. Tetapi jelas firman Tuhan berkata bahwa 1 jam saja tidak menambah umurmu kalau kamu khawatir. Benar saudara bahwa di dalam kehidupan kenyataannya kita bisa khawatir. Tetapi saudara jangan sampai kekhawatiran saudara terlalu besar sehingga saudara tidak bisa melihat Yesus yang lebih besar daripada masalah saudara. Itu yang Yesus mau katakan. Itu yang mau Yesus sampaikan. Benar kita masih daging, kita bisa khawatir. Tetapi yang Yesus benar-benar sampaikan di sini adalah jangan sampai kekhawatiran saudara menutupi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Yesus sedang meneguhkan hati murid-muridnya pada waktu itu dan meneguhkan, saya percaya, meneguhkan setiap kita GKS Balikpapan pada hari ini. Khawatir tidak menolong tetapi percaya kepada Tuhanlah yang memberikan ketenangan. Saudara, semakin saudara khawatir, saya percaya bahwa semakin saudara tidak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang menolong hidup saudara. Karena apa? Karena fokus saudara ada di dalam kekhawatiran itu. Bagaimana saudara bisa melihat kebaikan Tuhan karena seluruh pemikiran saudara tertuju kepada kekhawatiran itu saudara. Dan Yesus sedang meneguhkan hati mereka, khawatir tidak menolong, tapi percaya kepada Tuhanlah yang memberikan ketenangan kepada saudara. Masalah masih tetap ada saudara. Tapi waktu saudara, fokus saudara percaya kepada Tuhan, yang saudara terima mungkin tidak jawaban hari itu, tetapi saudara menerima ketenangan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa catat ini, kekhawatiran tidak pernah menambah hidup kita, tetapi sering menguras hidup kita. Mari kita lanjut saudara, GKS Balikpapan ayat 27. Ini Yesus meneguhkan kembali di ayat 27 sampai 28 dikatakan, perhatikanlah bagaimana bunga-bunga bakung bertumbuh. Tadi di ayat sebelumnya Yesus kasih ilustrasi tentang gagak. Kemudian yang kedua kalinya Yesus menyampaikan ilustrasi kepada murid-muridnya dengan melihat bunga-bunga bakung bertumbuh di ladang. Mereka tidak bekerja, kata Yesus, atau membuat pakaian untuk diri mereka sendiri. Tetapi aku katakan kepadamu, bahkan Salomo, raja yang besar dan kaya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga-bunga ini. Ayat 28, kalau Allah menumbuhkan bunga di ladang dengan begitu indahnya, maka menurutmu apakah yang akan Ia lakukan untukmu, kata Yesus. Itu hanya rumput. Hari ini hidup dan besok orang membuangnya ke dalam api. Tetapi Allah cukup peduli untuk membuatnya indah. Maka pasti Ia akan berbuat lebih lagi untuk ini luar biasa banget powerfulnya. Yesus katakan pesan, maka pasti kata Yesus. Bukan ragu-ragu, bukan abu-abu. Yesus berkata pasti Ia akan berbuat lebih lagi untukmu.
kamu perlu beriman kepada Allah. Jadi perkataan Yesus itu tidak pernah abu-abu saudara. Perkataan Yesus itu nggak pernah setengah-setengah. Perkataan Yesus itu ya atau tidak enggak. Perkataan Yesus itu pasti. Katakan amin, pasti. Pertama Yesus di ayat 24 saudara sedang berkata kepada murid-muridnya bahwa burung gagak saja Tuhan pelihara. Lalu kita kembali ke ayat 28, Yesus menegaskan kembali kepada murid-muridnya. Sampai Yesus, saya berpikir begini, mengimajinasikan saya ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Dan saya berpikir seperti ini saudara, dan saya merenungkan bahwa kenapa sampai Yesus sampai 2 kali memberikan ilustrasi kepada murid-muridnya. Saya mengambil kesimpulan jangan-jangan waktu itu murid-muridnya memang lagi sangat khawatir. Sehingga sampai 2 kali dia kasih ilustrasi kepada murid-muridnya. Membandingkan hidup mereka jauh lebih berharga daripada gagak dan juga bunga bakung di ladang. Saudara, di ayat 22 Yesus menegaskan kembali dengan contoh yang lain. Dia berkata kira-kira begini saudara. Lihatlah hai murid-muridku bunga dan rumput di ladang. Tuhan membuatnya tumbuh dan indah padahal hidupnya sebentar. Hari ini ada, besok udah bisa dibuang gitu loh. Karena saking mungkin gak berharganya bunga ini. Hari ini bisa ada tumbuh indah dan besok bisa dicabut, bisa dicabut dan dibuang dan dibakar saudara. Artinya kalau Tuhan begitu peduli kepada burung gagak tadi, kepada bunga dan rumput di ladang, tidak mungkin Tuhan tidak peduli pada hidup yang jauh lebih berharga di matanya, yaitu Yesus dan yaitu saudara dan juga saya. Katakan amin. Saudara bisa catat ini kalau yang sementara saja Tuhan pelihara. Gagak adalah yang sementara. Bunga-bunga di ladang, rumput di ladang adalah sementara. Apalagi kita yang berharga dan kekal di matanya. Saya ulang sekali lagi, kalau yang sementara saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang berharga dan kekal di mata Yesus. Ada amin? Dan mari kita lanjutkan di ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Bagaimana Yesus lagi menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Ayat 29, jadi jangan hanya pikirkan tentang apa yang akan kamu makan. Diulang lagi sama Yesus di ayat 29 saudara. Berarti memang murid-muridnya sedang dan sangat khawatir pada waktu itu. Makanya di ayat 29 dikatakan, jadi kata Yesus, jangan hanya pikirkan tentang apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Jangan khawatir akan hal itu. Ayat 30, itulah yang selalu dipikirkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di ayat ini saudara, Yesus mau kasih tahu bahwa hidup memang perlu makan dan minum, tetapi dengan tegas Yesus berkata bahwa jangan kita hanya memikirkan tentang itu semua. Karena apa? Karena inilah beda kita sebagai orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dikatakan bahwa memikirkan tentang makan dan minum itu enggak ada yang salah saudara. Tapi jangan sampai saudara selalu memikirkan tentang apa yang saudara pakai, apa yang saudara makan, sehingga saudara tidak melihat Tuhan ada dalam hidup saudara. Kata Yesus berkata bahwa jangan hanya pikirkan tentang itu semua, karena itulah yang selalu dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya adalah, bukankah kita yang duduk di tempat ini, bukankah GKS Balikpapan yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mengenal Allah? Katakan amin. Artinya adalah kalau kita terlalu, firman ini dengan sederhananya, kalau firman ini berkata bahwa orang-orang yang memikirkan hal yang tadi dan terlalu memikirkan hal yang tadi adalah orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya adalah bahwa setiap kita di tempat ini adalah anak-anak atau orang-orang percaya yang mengenal Kristus. Katakan amin. Saudara, pesannya begitu jelas. Yesus mengingatkan murid-muridnya dan juga kita hari-hari ini GKS Balikpapan. Supaya apa? Yesus mengingatkan ini supaya fokus kita tidak bergeser. Yesus mengingatkan ini supaya fokus kita lagi bukan lagi kepada kekhawatiran itu. Yesus sedang meneguhkan kita supaya apa? Jangan sampai hal-hal dunia mengambil tempat Tuhan sebagai yang terutama di hati kita. Dan kenapa Yesus menyampaikan ini adalah supaya setiap orang yang percaya itu
tidak menempatkan kekhawatiran itu di tempat yang terutama, tetapi Yesuslah yang kita tempatkan di tempat yang terutama, yaitu di hati kita. Katakan amin. Di akhir ayat ini saudara, Yesus menegaskan, Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Inilah maksud dan tujuan utama Yesus menyampaikan semua pesan dan pengajarannya kepada murid-muridnya waktu itu. Dan mari kita lihat ayat 31. Dan inilah pesan utama yang Yesus sampaikan waktu dia 22 sampai dengan 30. Dan inilah puncaknya di mana pesan ini mau disampaikan kepada murid-muridnya. Yaitu apa saudara? Apa yang harus kamu pikirkan adalah kerajaan Allah. Yesus sedang membawa murid-muridnya dan mengingatkan kepada murid-muridnya, apa yang kamu harus pikirkan itu adalah tentang Yesus, tentang Allah, tentang kerajaan Allah. Kemudian Ia akan memberi semua hal yang lain yang kamu butuhkan. Saudara, dari para firman ini kita harus melihat urutannya harus jelas dan jangan sampai terbalik saudara. Kerajaan Allah dulu yang lebih dulu, hidup benar di hadapan Tuhan, baru kemudian kebutuhan hidup saudara akan ditambahkan. Jadi bukan ditambahkan dulu kebutuhan saudara, baru saudara menempatkan kerajaan Allah. Jangan sampai salah posisi saudara. Jadi yang pertama adalah kerajaan Allah dulu, yang lebih dulu dalam hidup saudara. Kemudian hidup saudara mengikuti menjadi hidup yang benar di hadapan Allah. Dan kemudian kebutuhan hidup saudara akan ditambahkan. Dan inilah janji firman Tuhan. Dan inilah janji Tuhan atas kehidupan kita. Artinya adalah jika Tuhan yang menjadi utama. Saya ulang sekali lagi, jika Tuhan yang menjadi utama, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan hidup kita. Katakan amin. Saudara bisa catat ini seringkali masalah muncul bukan karena Tuhan tidak mencukupi. Tetapi karena kita salah menempatkan prioritas kita. Saya ulang sekali lagi, seringkali masalah muncul bukan karena Tuhan tidak mencukupi. Karena Tuhan selalu mencukupi dan memberkati. Tetapi karena kita salah menempatkan apa yang menjadi prioritas kita saudara. Katakan amin. Sebagai closing pada pagi hari ini saya tutup dengan ilustrasi ini saudara. Sebagai kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini. Saya minta tolong kepada teman-teman tadi, Kak Neta. Untuk boleh maju 5 orang. Saya berdoa ilustrasi ini bisa boleh menggambarkan. Kalau Yesus tadi menggambarkan burung gagak, saya tidak membawa burung gagak karena susah dicari. Kalau tadi digambarkan yang kedua bunga bakung di rumput, saya nggak sempat cari rumput sehingga saya tidak membawa burung gagak, sehingga tidak saya membawa rumput-rumput di ladang gitu ya. Jadi hari ini saya bersama teman-teman di tempat ini ada di tempat ini sejujurnya ini bukan mau saya kira tadi cewek semua, saya mau bilang ini bukan pemilihan putri Indonesia begitu ya. Atau ini bukan pemilihan putri Indonesia atau tidak memilih putra Balikpapan gitu ya. Walaupun mereka sangat gagah dan ganteng-ganteng, berikan tepuk tangan buat mereka. Oke saudara, saya siapkan beberapa tulisan di sini saudara. Dan saya akan bagikan ini kepada mereka, menggambarkan apakah yang terutama dalam setiap kehidupan kita orang percaya hari-hari ini. Yang pertama saya berikan, bersyukurlah Abel kamu adalah Tuhan. Pastinya pegang tulisan Tuhan gitu ya. Bersyukur kepada, living belum menikah gak apa-apa deh, pernikahan atau keluarga. Karir, uang, dan kebutuhan. Mungkin agak sedikit digeser supaya terlalu kelihatan ya. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini saudara, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya tentang apa sebenarnya yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita sebagai orang percaya, apakah kita menempatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita di tempat yang pertama. Yang kedua, pernikahan atau keluarga. Yang ketiga, karir. Yang keempat, uang atau kebutuhan. Pertanyaannya pada pagi hari ini buat setiap kita yang hadir hari ini adalah, saudara ini bukan menghakimi saudara, ini bukan menyulitkan hidup saudara, tetapi coba tanya di dalam hidup saudara, hari ini atau di tahun 2025 atau di tahun 2026 ini, saudara menempatkan siapa di tempat terutama dalam hidup saudara? Apakah Tuhan? Apakah pernikahan keluarga di tempat pertama? Atau karir, jangan-jangan karir saudara tempatkan di tempat Tuhan?
Atau jangan-jangan uang saudara, saudara tempatkan di tempat yang pertama. Menggantikan jangan-jangan Tuhan ini di tempat yang terakhir saudara. Dan jangan-jangan uang ini saudara tempatkan di tempat yang terutama. Saudara bisa cross check hari ini, saudara bertanya di dalam hidup saudara, saudara ngomong di dalam hati saudara aja, siapakah yang saudara tempatkan di tempat yang terutama. Kalau kita belajar tadi dari kebenaran firman Tuhan berkata bahwa supaya kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, ketika kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, maka secara otomatis pernikahan keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Saya tarik dulu Tuhan dan ini. Kalau saudara, mungkin hari-hari ini saudara bukan menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Tapi jangan menghakimi hidup saudara. Ini hanya bagaimana supaya 2026 ini kita boleh mengalami transformasi dalam Kristus. Sesuai dengan tema gereja kita Deep and Wide. Di mana kita membangun hubungan kita semakin dalam. Dan di mana kita juga hidup kita boleh berdampak dalam setiap kehidupan kita. Waktu saudara engkau tempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Sama seperti ayat tadi berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Engkau tempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Bukankah Tuhan yang akan memelihara pernikahan saudara? Waktu engkau tempatkan Tuhan di tempat yang terutama, bukankah Tuhan yang akan memberkati keluarga saudara? Saya percaya bahwa orang yang cinta Tuhan dan menempatkan Yesus di tempat terutama, keluarga dan pernikahannya berantakan. Saya percaya enggak. Waktu Tuhan ditempatkan di tempat yang terutama, Tuhan akan memberkati kehidupan karir saudara. Waktu Tuhan kau tempatkan di tempat yang terutama, Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tuhan akan menyediakan dan memberkati kebutuhan-kebutuhan saudara. Waktu Tuhan engkau tempatkan di tempat yang terutama, engkau menerima berkat daripada Tuhan. Kekhawatiran tadi, kebutuhan tadi, makan, minum, pakaian, apa segala macam kebutuhan saudara. Tuhanlah yang akan menyediakan atas setiap kehidupan saudara. Katakan amin. Tapi tidak cukup hanya percaya saudara. Bukan bicara tentang hukum Taurat, tapi saudara meresponi apa yang Yesus katakan dengan apa? Saudara melakukannya. Saudara mengerjakannya. Saudara hidup benar sama seperti Yesus katakan tadi. Maka ini akan mengikuti dalam setiap kehidupan saudara. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat mereka saudara. Jangan dibawa ya. Saudara, saya ulang sekali lagi, pesan utama ilustrasi ini adalah bagaimana menggambarkan dengan jelas apa yang Yesus ajarkan dalam Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 31. Bahaya terbesar dalam kehidupan rohani bukanlah kekurangan saudara, melainkan pergeseran fokus. Waktu kita geser Tuhan, bukan saya bilang bahwa pernikahan itu gak penting saudara. Waktu saudara geser Tuhan, dan engkau menjadikan ini menjadi yang terutama, saudara akan kepusingan sendiri saudara. Waktu Tuhan engkau geser karirmu, yang datang bukan kerendahan hati tapi menyombongkan diri saudara. Kalau ini enggak ada, kalau ini bukan tempat yang terutama saudara buat. Tapi waktu Tuhan engkau gantikan kepada uangmu saudara, engkau akan berkata, aku gak butuh Tuhan kok, uangku banyak. Tapi bukankah orang yang punya banyak uang juga gak bahagia? Bahkan banyak orang yang mengakhiri hidupnya bukan karena dia gak punya uang banyak. Bukan karena dia gak tenar saudara. Tapi karena dia tidak menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Waktu engkau memberikan Tuhan di tempat yang terutama, engkau akan bisa mengolah pernikahanmu, keluargamu, uangmu dengan benar. Mengolah karirmu dengan benar. Waktu kita menempatkan Tuhan dan menggantinya menjadi kebutuhan saudara. Firman Tuhan berkata, yang tadi kita baca, yang tadi kita dengar, kamu akan khawatir karena apa? Fokusmu kepada kebutuhan ini. Bicara tentang makan dan minum. Saya ulang sekali lagi bahwa bukan bicara makan dan minum tidak penting, sangat penting saudara. Tetapi jangan sampai Tuhan engkau tempatkan di tempat yang paling belakang. Dan engkau menempatkan ini di tempat yang terdepan.
Katakan amin. Yesus saudara sedang menegaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Supaya jangan sampai fokus kita bergeser. Fokus hidup kita bergeser dari Tuhan kepada kekhawatiran, kebutuhan, atau masa depan. Saudara, ketika fokus bergeser, Tuhan tidak lagi menjadi pusat. Melainkan hanya salah satu bagian dari hidup kita. Saudara, kita bisa saja sangat mudah berkata, Tuhan adalah prioritas hidupku. Namun pertanyaan Yesus tidak berhenti pada pengakuan, melainkan berlanjut pada tindakan. Apakah keputusan, respon, dan cara hidup kita benar-benar menempatkan Tuhan di posisi yang terutama? Yesus sedang mengajar bahwa prioritas sejati tidak diukur dari kata-kata, tetapi arah hidup saudara. Bukan seberapa engkau katakan bahwa Tuhan yang terutama dalam hidupmu, tetapi seberapa engkau percaya dan kemudian melakukan dan engkau menjadi hidup benar dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupanmu. Itulah yang Yesus mau dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita hanya tahu tentang firman banyak sama seperti hukum-hukum Taurat dan ahli Farisi tahu firman banyak dan bahkan lebih banyak tahu daripada yang lain, tetapi mereka tidak menghidupi kebenaran firman itu. Saudara, ketika Tuhan menjadi prioritas utamamu, Tuhan sendirilah yang akan memprioritaskan hidupmu. Artinya saudara, ini bukan ajaran transaksional seolah-olah aku dahulukan Tuhan supaya hidupku lancar. Aku dahulukan Tuhan supaya aku diberkati, melainkan sebuah kebenaran rohani yang bersifat penyerahan total. Waktu kita memprioritaskan utama Tuhan, artinya adalah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Yaitu kita menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan. Arti menyerahkan kontrol hidup kepada Tuhan artinya adalah tidak lagi memaksakan kehendak sendiri, tetapi tunduk kepada kehendaknya. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan mengambil alih pemeliharaan hidup kita. Artinya saudara, seperti burung gagak dan bunga bakung, kita hidup dalam pemeliharaan bukan kecemasan. Kekhawatiran kita digantikan oleh kepercayaan. Artinya fokus hidup berpindah dari apa yang kurang kepada siapa yang memegang hidup kita. Hidup berjalan dari urutan ilahi atau divine order, artinya Tuhan di atas segalanya. Dan kebutuhan berada di bawah kedaulatannya. Dan saudara, saya mau bagikan ini dan inilah inti dari perkataan Yesus. Di dalam Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan barunya saya sampaikan kepada saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Uang enggak salah. Kebutuhan enggak salah. Apalagi pernikahan, apalagi keluarga tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah waktu kita menempatkan Tuhan di tempat yang terakhir. Saudara, cari dahulu artinya urutan yang benar. Kerajaan Allah artinya pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Dan ditambahkan artinya berarti bukan sesuatu yang dikejar sebagai tujuan utama, melainkan mengikuti ketika kerajaan Allah ditempatkan di posisi yang pertama. Saudara bisa catat ini, masalah kita seringkali bukan Tuhan tidak setia, tetapi fokus kita yang tidak lagi terarah kepada Tuhan. Artinya saudara, waktu kita diberkati, waktu sebelum kita diberkati rajin sekali ke gereja, rajin sekali berdoa, rajin sekali memuji menyembah Tuhan. Tetapi waktu saudara diberkati Tuhan luar biasa, pekerjaan saudara diberkati luar biasa, karir saudara melejit luar biasa, usaha saudara diberkati luar biasa. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan masih menjadi tempat yang terutama? Atau jangan-jangan semua berkat itu sudah mengalihkan fokus saudara? Ketika Tuhan berada di tempat yang terutama, hidup kita akan berada di tangan yang paling aman. Katakan amin. Pesan Yesus begitu jelas saudara. Yesus mengingatkan kita hari ini supaya fokus hidup kita jangan bergeser. Jangan sampai hal-hal dunia mengambil tempat Tuhan sebagai yang terutama dalam setiap kehidupan kita.
Di akhir sesi khotbah saya ini saya mau sampaikan saudara-saudara supaya tidak ada kontradiksi yang terjadi bahwa apakah uang tidak perlu? Perlu saudara. Apakah yang saudara makan dan minum perlu? Dan saya bilang sangat perlu saudara. That's why kita bekerja sampai dengan hari ini. Karena itu adalah penting saudara. Apakah pernikahan dan keluarga penting? Sangat penting. Dan inilah tujuan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi saudara, apa yang sebutkan tadi saudara, baik kebutuhanmu, baik uangmu, baik karirmu, baik pernikahanmu, baik keluargamu, tempatkanlah Tuhan di tempat yang terutama dalam setiap kehidupan saudara. Maka firman di ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan yang pertama dalam kehidupanmu, tempatkan Yesus yang terutama dalam hidupmu, maka berkat-berkat Tuhan akan mengikuti dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan saudara balik kebutuhan saudara atau hal yang tadi saya sebutkan, saudara tempatkan di tempat yang terutama. Katakan amin saudara. Dan pagi ini saya memberikan judul khotbah saya adalah set your priority atau tetapkan prioritas saudara.